بسم الله الرحمن الرحيم حسين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Alhamdulillah, kita semua masih sampai pada tahun Hijriah ini, yakni pada malam hari ini, malam pertama bulan Muharram, bulan yang mana tidak disambut dengan pesta duniawi, tapi ia disambut dengan niat perubahan pada diri dari aspek lahiriah dan rohaniah, bahwasanya bulan Muharram merupakan salah satu di antara 12 bulan di mana diisyaratkan dalam ayat suci Al-Quran. Tuhan berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan di kitab Allah. Bulan-bulan tentunya merupakan lembaran waktu, dan Muharram merupakan halaman pertama dari lembaran kitab waktu. Bagaimana kita mengisi bulan-bulan dan lembaran waktu kita ini? Menurut urafa, waktu merupakan manifestasi Allah dalam bentuk gerak, karena waktu pada hakikatnya memang merupakan kadar daripada gerak.
Jadi karena adanya peredaran matahari, adanya peredaran bulan, adanya peredaran bumi, maka terdapatlah waktu. Dan manusia merupakan saksi dan pelakon dalam panggung perubahan ini. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengisyaratkan bahwasanya manistawa yaumahu fahuwa maqbun. Barang siapa yang harinya sama dengan hari sebelumnya, maka ia merugi. Tentulah maksudnya adalah setiap hari kita mesti mengalami peningkatan. Kualitas kita semakin bertambah naik, bukan berkurang ya, atau sama. Nah, bulan Muharram merupakan pintu gerbang pembaruan, merupakan pintu gerbang perubahan bagi kita semua. Jadi kita sudah melewati dari Muharram tahun lalu, berjalan bulan-bulan, 12 bulan, sehingga kita sampai lagi pada malam ini bulan Muharram. Betapa banyak kita telah tuliskan di dalam catatan kitab kita, dalam lembaran-lembaran bulan yang telah kita lewati. Malam ini bisa kita lakukan introspeksi diri kita. Kita bisa menghisap diri kita, sebab menghisap diri ini adalah suatu keniscayaan bagi kita semua. Bahkan terdapat penjelasan dari Imam Musa Al-Qasim, ya, kita itu mestilah menghisap diri kita setiap hari. Nah, ini satu tinjauan tentang bulan Muharram sebagai salah satu dari bulan-bulan yang 12. Namun dari segi tinjauan lain, bulan Muharram merupakan bulan darah dan kesucian, merupakan bulan darah dan kesucian, di mana bulan ini disebut Syahrul Husain, bulan di mana cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Husain, memulai revolusi terbesar rohani dan moral dalam sejarah umat manusia. Karena pada hakikatnya Imam Husain alaihissalam di zamannya seyogianya sebagai imam secara perealisasian hukum-hukum ilahi, akan tetapi hak kepemimpinan ini diambil oleh Bani Umayyah. Oleh sebab itu Imam Husain alaihissalam melihat bahwasanya agama terancam. Agama terancam dari kehancuran dikarenakan Yazid adalah seorang yang memang memiliki keinginan menghancurkan Islam. Imam Husain sebagai seorang yang mempunyai keismahan
keterjagaan dari berbagai dosa dan kesalahan yang mempunyai keutamaan sebenarnya adalah imam, ya. Jadi dia adalah khalifah, tapi secara realitas fakta, ya, haknya diambil alih oleh Bani Umayyah. Demikian pula sebelumnya Imam Hasan alaihissalam, ya. Nah, dalam sebuah riwayat terkait dengan Imam Husain, Nabi SAW bersabda, Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Sesungguhnya Husain adalah pelita hidayah dan perahu keselamatan. Dalam artian Imam Husain alaihissalam merupakan cerminan dari jalan hidayah. Siapa yang ingin mendapatkan hidayah dalam zaman beliau, maka mestilah mengikuti jalan daripada Imam Husain alaihissalam. Barang siapa yang ingin selamat dalam kehidupan akhiratnya, mestilah mengikuti Imam Husain, karena beliau adalah safinatun najah, perahu atau bahtera keselamatan. Jadi di dalam riwayat ini kita bisa lihat ada dua hal yang sangat penting yang merupakan keutamaan daripada Imam Husain alaihissalam. Pertama, beliau merupakan cahaya hidayah. Karena itu siapa yang ingin mendapatkan hidayah ilahi secara khusus, haruslah mengikuti jalan Imam Husain. Dan jalan tersebut adalah jalan menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan barang siapa yang ingin mencapai keselamatan akhirat, juga mestilah mengikuti jalan Imam Husain sebagai bahtera keselamatan. Kalau kita ingin menyimpulkan permasalahan, siapa yang sudah mendapatkan hujjah tam, dalil sempurna terkait permasalahan Imam Husain ketika itu, tapi mengabaikannya, meninggalkan Imam Husain sendirian, bahkan malah menjadi lawan daripada Imam Husain alaihissalam, niscaya pasti mereka jauh dari jalan hidayah, serta mereka tidak akan memperoleh keselamatan. Nah, dalam pendekatan filsafat hikmah Husain, Imam Husain sendiri merupakan manifestasi daripada irada ilahi untuk menunjukkan kebenaran. Jadi beliau bukan berjalan sesuai dengan keinginannya, iradahnya sendiri, tapi beliau bergerak sesuai dengan iradah ilahi. Karena itu Karbala yang merupakan medan pertempuran antara para pengikut Imam Husain alaihissalam dan pengikut Yazid, pada hakikatnya merupakan pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, antara hidayah dan dalalah. Hidayah adalah jalan menuju keselamatan, sementara dalalah adalah jalan
menuju kemalangan. Jadi siapapun berada di pihak penentang Imam Husain, tentu mereka akan mendapatkan nasib tragis kemalangan di akhirat nantinya. Mungkin terdapat pertanyaan, mengapa Imam Husain mesti bangkit? Bukankah ketika itu Imam Husain berada pada posisi jumlah yang tidak seimbang dengan pengikut Yazid? Ya. Dalam menegakkan kebenaran, terkadang jumlah sedikit bukanlah menjadi pertimbangan. Seperti di dalam perang Badar. Dalam perang Badar jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada jumlah kaum musyrikin. Tetapi mesti perlawanan pun dilakukan terhadap kaum musyrikin, apalagi kaum musyrikin yang menjadi penyerang ya terhadap kaum muslimin meskipun jumlahnya sedikit. Imam Husain alaihissalam dalam jumlah pada akhir peristiwa Karbala, kalau kita lihat jumlahnya sangat minim, dan yang syahid dari seluruhnya itu ada yang meriwayatkan sebanyak 73 orang itu berhadapan puluhan ribu pasukan, ribuan pasukan daripada Yazid. Tapi Imam Husain mesti bangkit. Kalau tidak bangkit, Islam akan lenyap. Boleh jadi secara agama simbolisasi Islam akan ada, tapi Islam sebagai nilai yang sifatnya ruhaniyah dan ma'nawiyah serta yang bisa mengantar manusia pada kesempurnaan ini akan kehilangan substansinya, akan kehilangan esensinya. Karena itu harus dipertahankan oleh Imam Husain alaihissalam. Karena itu ada istilah awal Islam Muhammadi, ya, tapi perjalanan Islam itu Husaini. Kelanjutan Islam itu Husaini. Memang Nabi yang membawa Islam, Nabi yang mengajarkan risalah Islam kepada kita semua. Tapi yang mampu menyelamatkan risalah ini dari kehancuran adalah Imam Husain alaihissalam. Beliau dalam perkataannya ketika melakukan revolusinya, beliau berkata, inni lam ahruj ashiran wala batiran wala zaliman wala mufsidan wa innama kharajtu li talabil islahi fi ummati jaddi. Jadi pada hakikatnya revolusi Imam Husain tidak ada berdimensi duniawi, tidak ada berdimensi kekuasaan. Beda misalnya revolusi dan perlawanan yang dilakukan di berbagai negara dan bangsa, itu ada dimensi duniawi dan dimensi kekuasaannya. Tapi revolusi Imam Husain alaihissalam sesuai yang beliau katakan, bahwasanya aku tidak bangkit karena kesombongan, kezaliman atau kerusakan. Aku bangkit untuk islah, perbaikan dalam umat kakekku. Ya, jadi dari sini kita bisa pahami pada hakikatnya memang sudah terjadi kebobrokan dan kerusakan terhadap umat Islam, ya. Betapa umat Islam ini hari demi hari dijauhkan daripada ajaran yang benar oleh para pemimpin zalim, penguasa yang rakus, ya, penguasa yang cinta dunia,
Oleh sebab itu Imam Husain alaihissalam mestilah melakukan kebangkitan dan revolusi untuk menjaga agama yang dibawa kakeknya dari kemusnahan dan kehancuran. Oleh sebab itu Imam Husain pada hakikatnya membawa kita tidak hanya kepada medan tempur, tapi kepada medan jiwa. Apa yang kita maksudkan Imam Husain tidak hanya membawa kita kepada medan tempur, tapi membawa kita kepada medan jiwa, yakni membawa kita untuk melawan nafsu amarah, untuk menghadapi nafsu angkara murka. Karena kan sebenarnya itu tidak ada pengrusakan di alam ini kecuali dimulai karena adanya kerusakan-kerusakan yang terdapat pada jiwa-jiwa, pada individu-individu. Ya, pada hari ini tidak ada kerusakan peperangan misalnya di Gaza kalau tidak ada seperti seperti Netanyahu yang rusak itu, ya, jiwa seperti Netanyahu yang rusak itu. Tidak ada kerusakan tersebar di berbagai negara kalau tidak ada seperti kerusakan Trump itu, ya. Jadi yang rusak pertama memang individu. Semakin banyak individu-individu rusak dan semakin kuat kerusakan individu, maka semakin besar juga kerusakan yang muncul. Ya. Kalau sekiranya misalnya Netanyahu yang rusak sendiri atau Israel, itu kan sudah hampir dihancurkan sama Iran. Ya, sudah akan terhancurkan. Tapi ada lagi seperti Trump yang rusak ini, lebih besar rusaknya, lebih besar dia membawa ya suatu bangsa istilahnya kekuatan sehingga mampu mencegah kehancuran daripada Israel. Ya. Jadi seperti demikian Imam Husain membawa kita kepada medan pertempuran jiwa, diri. Kalau tidak ada diri-diri bersih, tidak ada diri-diri yang bisa berhadapan dengan diri-diri kotor, Yazid beserta para pengikutnya. Jadi Imam Husain membawa para sahabat-sahabatnya pada jiwa yang suci. Makanya tersaring. Ya. Jadi tersaring itu sebelumnya itu juga bisa jadi mungkin ratusan atau ribuan yang mengikuti Imam Husain alaihissalam, tapi tersaring. Karena itu pada malam Asyura hanya manusia yang mempunyai kualitas suci yang bertahan dalam pasukan Imam Husain alaihissalam. Yang mempunyai kekotoran-kekotoran itu semua pergi, ya, meninggalkan Imam Husain. Jadi semua yang syahid pada hari 10 Muharram itu mereka semua bisa jadi adalah sekualitas misalnya Salman Al-Farisi, sekualitas misalnya siapa lagi namanya Al-Ghifari itu, Abu Zar Al-Ghifari, ya seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah teruji dalam berbagai ujian harta, ujian kekuasaan, ujian keselamatan, apa saja. Mereka setelah teruji tapi lolos, berhasil menampung semua ujian. Karena itu tidak ada syahid, ya, mungkin syahid Badar saja, syahid perang Badar bisa seimbang dengan syahid Karbala. Tapi saya pikir boleh jadi syahid Karbala lebih tinggi daripada syahid Badar.
Ya, kalau tidak sama. Ya, karena syahid Badar ini kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan hidup, ya kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar selamat dan bahkan menang. Tapi pada syahid di Karbala seluruhnya syahid. Pemimpinnya pun, manusia sempurnanya pun syahid. Oleh sebab itu ya dalam benak saya syahid Karbala lebih utama daripada syahid Badar. Ya. Satu hal yang saya ingin singgung sebelum kita mengakhiri sampai jam 10 ini, bahwasanya tangisan atas Imam Husain pada hakikatnya merupakan sebuah kedudukan spiritual. Ya, para pecinta ketika bulan Muharram dimulai masuk bulan Muharram, ketika disinggung tentang tragedi yang menimpa cucu Rasulullah, maka kalbunya niscaya akan bergetar, ya, dan akan menitikkan air mata, ya, para pecinta seperti itu. Oleh karena itu jangan kita anggap tangisan atas Imam Husain sebagai kecengengan, sebagai kelemahan. Bahkan beberapa arif memandangnya sebagai sirajul qalb. Jadi menangis untuk Imam Husain alaihissalam merupakan pelita kalbu, ya, merupakan pelita kalbu. Sebelum saya membacakan riwayat, beberapa ulama kita itu memang menganjurkan kalau tidak bisa setiap hari, sekali seminggu, ya, bagaimana mengenang kesedihan. Jadi bersedih mengenang peristiwa yang menimpa Ahlul Bait dan terutama yang menimpa Imam Husain alaihissalam, ya, supaya kalbu kita itu tercahayai, nurani, supaya kalbu kita itu menjadi lembut. Jadi salah satu alamat hati yang keras tidak mau menangis, ya. Jadi kalau ada yang tidak bisa menangis, ya, itu ada alamat sebenarnya keras hati. Karena orang yang lembut hatinya niscaya jika mendengar permasalahan tragedi Karbala yang menimpa cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Husain, niscaya akan sedih dan menangis. Ya. Di dalam riwayat dikatakan bahwa kullu ainin baqiyah yaumul qiyamah illa ainun bakat alal Husain. Setiap mata akan menangis pada hari kiamat kecuali mata yang menangis untuk Husain. Kalau kita tidak bisa menangis dikarenakan kekotoran diri kita kepada Imam Husain, maka menurut riwayat tabaki, ada istilah tabaki. Tabaki itu maksa-maksa diri menangis, maksa-maksa diri menangis, ya, itu pun cukup, ya. Jadi kalau tidak bisa menangis pun, karena boleh jadi hati kita ini dalam bulan-bulan, lembaran bulan-bulan kita isi dengan berbagai dosa sehingga menjadi keras kita punya kalbu, ya kita tabaki, kita maksa-maksa diri menangis, ya. Seperti biasa itu anak-anak kecil, kadang dia menginginkan sesuatu kepada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak menggubrisnya. Dia sebenarnya tidak mau menangis, tapi dia tabaki, menangis-nangis.
kayak pura-pura menangis lah, maksa-maksa dirinya menangis supaya orang tuanya tersentuh hatinya dan memenuhi keinginannya. Mungkin juga itu maksudnya riwayat ini. Meskipun kita tabaki supaya Allah ya tersentuh dan menganugerahkan kita rahmatnya. Tapi hakikat mengapa kita mesti menangis? Karena tangisan ini tiada lain adalah tangisan ma'rifah, tangisan kesadaran akan keagungan cinta dan pengorbanan, tangisan yang bukan berdimensi duniawi tapi merupakan kesadaran ilahiyah bahwa kebenaran menuntut darah, bahwa cinta menuntut pengorbanan. Karena Imam Husain membela kebenaran, maka ia rela tertumpah darahnya. Karena ia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun rela mengorbankan dirinya dan para keluarga serta sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, dengan pengorbanan Imam Husain ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Pertama, pada bulan ini mari kita merevolusi diri kita, melawan angkara murka diri kita sendiri, menghadapi nafsu amarah kita sendiri. Yang kedua, mari kita merevolusi diri kita, melawan kemalasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mari kita merevolusi diri kita, melawan cinta dunia. Karena hanya dengan merevolusi diri kita ini kita bisa nanti layak menjadi pengikut Imam Husain alaihissalam. Jadi kita tidak bisa menembus menjadi pecinta, menjadi Syiah. Jadi kalau kita mengatakan Syiah itu adalah pengikut, ya, kita tidak bisa menembus menjadi pecinta, kita tidak bisa menembus menjadi pengikut jika hati kita ini kotor, jika kalbu kita ini masih dengki dengan saudara-saudara kita. Kalau kita dengki, kita iri kepada saudara-saudara kita, mereka ini mukmin. Kalau kita dengki, ya tidak bisa kita sebagai pecinta Imam Husain. Kalau masih kita sombong dengan satu yang lain, masih kita angkuh, masih kita congkak, masih kita bakhil kepada saudara-saudara kita, kita tidak bisa menjadi pecinta dan pengikut Imam Husain alaihissalam. Sebagai penutup kita pada pertemuan malam hari ini, Urafa memandang bahwasanya peristiwa Karbala adalah medan sair suluk, medan perjalanan ruhaniyah. Karena itu kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala, maknanya setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala. Artinya setiap detik hidup adalah pilihan, bersama kebenaran atau bersama hawa nafsu, bersama Imam Husain atau bersama Yazidi. Muharram bukan hanya pembuka kalender kita bahwa kita memasuki tahun baru, tapi ia adalah lembaran yang harus kita isi dengan tinta emas, tinta kebaikan, tinta keimanan, tinta ketakwaan, sehingga kita bukan menjadi orang yang hidup sebagai penonton berjalannya sejarah, tapi kita sebagai penulis sejarah kehidupan diri kita dan penulis sejarah bagi sosial dan masyarakat kita. Mari kita malam ini mengucapkan labbaik kepada Imam Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Aba Abdillah. Kita
berkomitmen untuk mengikuti jejak perjalanan dan perjuangannya, meskipun harus darah kita tertumpahkan. Ya, para imam kita adalah para orang yang syahid, dan untuk mencapai derajat agung harus syahid. Ya, kenapa kita tidak rindu syahid? Kita mesti rindu syahid. Para jenderal-jenderal Iran itu yang syahid, yang terkena bom mungkin atau rudal atau apa saja, para jenderal Iran itu mereka memang rindu syahid. Ya, justru doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memang merindukan ya kesyahidan. Di padang tandus bernama Karbala, berderap kaki kuda, terbang debu nestapa. Bukan hanya darah yang tumpah, tapi cahaya nubuwah yang hendak dipadamkan paksa. Apakah kau lihat tubuh suci berserakan? Bukan tubuh biasa. Itu adalah tafsir hidup Al-Quran. Bukan luka biasa. Itulah harga imamah dalam sejarah kemanusiaan. Wahai Husain, cucu Nabi, pelita suci, mengapa dunia menukarmu dengan durjana? Engkau bangkit bukan karena haus kuasa, tapi karena kebenaran terinjak dan syariah hendak dijadikan boneka. Tangisan kami bukan kelemahan, tapi sumpah cinta dan janji perlawanan. Air mata ini adalah darah yang belum menetes, tekad yang belum membakar, kesadaran yang belum sempurna. Wahai Karbala, kau bukan sekedar tragedi, kau adalah universitas keabadian, di mana cinta diuji, di mana iman dibuktikan, dan di mana hakikat dipilih dengan kesyahidan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.